Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu dan bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita berada di negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Maka banyak hal yang harus kita syukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga kedatangan seorang tamu yang spesial ya. Namanya Sudirman. Ini Sudirman ini insya-Allah mau syahadat ya. Mau syahadat, mau masuk Islam. Baik, Sudirman, motivasi masuk Islamnya apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Maksudnya Ya, apa yang mendorong masuk Islam? Ada yang memaksa, ada yang mengintimidasi, ada yang mengancam gitu. Atau bagaimana? Memang dari hati sendiri? ya kalau masalah itu Ustaz, memang udah dari hati sendiri. Dari hati Nggak sendiri. ada dorongan atau siapa yang maksa saya atau di suruh-suruhnya gini masuk ini aja, nggak ada. Kalau ada ya? itu memang dari hati saya sendiri Dari Ustaz. hati sendiri ya? Ya, nggak ada halangan yang lain. Nggak ada halangan yang lain ya? Nggak. Alhamdulillah, jadi ini memang Sudirman masuk Islam ini memang dorongan dari hati nurani sendiri. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam, nggak ada yang mengintimidasi. Karena memang agama kita bukan agama yang maksa-maksa orang untuk masuk agama Islam. Makanya Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam ini. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman ya silahkan, siapa yang mau tidak beriman, mau kafir ya silahkan juga. Artinya memang agama kita bukan agama yang mengintimidasi orang harus masuk Islam, diancam-ancam masuk Islam, tidak. Tapi bagaimana seorang itu memang tumbuh dari hatinya keinginan untuk Islam, untuk masuk Islam gitu. Maka insya-Allah kita akan bimbing ya. Nah, Ustadz nanti akan ucapkan bimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat namanya ya. Nah, nanti Ustadz bacakan, kemudian silakan Sudirman mengulanginya. Ya, baik. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa asyhadu wa ashadu anna anna Isa Isa Rasulullah. Rasulullah. Ya, baik. Kita terjemahkan ya. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah dengan benar dengan benar kecuali kecuali Allah. Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Isa Isa adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Ya, baik. Sebenarnya syahadat itu sebenarnya 2 ya. Bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi Allah itu esa gitu ya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Tapi Ustaz sengaja menambahkan dengan wa anna Isa itu untuk lebih menguatkan bahwa dalam agama kita Nabi Isa itu adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Itu ya Sudirman. Dan alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah kepada saudara kita Sudirman ya. Sehingga bisa masuk agama Islam. Dan kita ingin ingatkan kepada Sudirman bahwa kalau sudah masuk Islam ada nanti kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Di antaranya nanti melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti tanya sama temannya nanti ya. Sholat 5 waktu yaitu
Sebentar ya. Ini. Jadi nanti Sudirman ada berkewajiban melaksanakan salat 5 waktu ya. Subuh itu pagi, zuhur siangnya, asar itu sore, kemudian maghrib menjelang malam, kemudian isya gitu. Nah, nanti insyaallah Ustaz kasih nanti buku tentang salat. Saya akan mungkin Sudirman mempelajarinya. Dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk Islam adalah bahasa Rasul mengatakan gini, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan dosa-dosa orang yang baru masuk Islam pada zaman sebelumnya, sebelum dia masuk Islam. Artinya apa? Sekarang kondisi Sudirman itu sedang bersih tuh. Bersih tanpa noda. Ya, tanpa dosa. Kenapa? Karena ketika udah mengucapkan syahadat tadi ya, berarti sudah mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu yang harus kita sembah dengan benar gitu kan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah gitu kan. Kalau itu sudah masuk Islam dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, berarti itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Sudirman udah hapus semuanya tuh. Sekarang sedang bersih putih tuh. Maka setelah syahadat maka Sudirman wajib salat ya. Salat 5 waktu. Nanti nggak lama lagi kan Ramadan nih, sekitar 1 bulan lagi nanti berpuasa di bulan Ramadan. Dan nanti ada bayar zakat, namanya zakat fitrah ya, bayar makanan pokok diberikan kepada orang fakir miskin gitu kan. Kemudian ada nanti juga melaksanakan haji ke Baitullah atau ke Mekah gitu. Nah gitu. Tapi untuk tahap awal ini yang paling yang paling sering dan itu nggak boleh ditinggalkan oleh setiap orang muslim melaksanakan salat 5 waktu. Nah, jadi silakan nanti Sudirman banyak bertanya sama Ilyas nanti ya. Sama Ilyas bagaimana cara sholat 5 waktu. Dan Ustaz kasih nanti buku tentang sholat 5 waktu. Ada pertanyaan Sudirman? Enggak ada ya? Ya, syukurlah. Bagaimana perasaannya setelah masuk Islam? Jadi sudah resmi masuk Islam ya. Dengan syahadat berarti sekarang Sudirman sudah memeluk agama Islam. Dan Sudirman sekarang sudah seorang Muslim ya. Ya, Muslim ya. Ada pertanyaan ya? Ya, baik cukup. Ibu dan Bapak, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Sudirman sekarang sudah memeluk agama Islam dan sudah menjadi seorang muslim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Sudirman selalu istiqamah di atas keislamannya sampai akhir hayatnya ya. Jadi artinya kita nggak boleh tinggalkan agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kalian menyembah Allah Ta'ala sampai kematian datang kepada kalian. Artinya kalau kita sudah memeluk agama Islam, kita tidak boleh murtad lagi meninggalkan agama Islam ini apapun risikonya, apapun ancamannya, bahkan apapun sogokan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kita tidak boleh meninggalkan agama Islam ini. Mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang lain ya untuk memeluk agama Islam, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian kepada seluruh umatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.